Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur kita boleh meneladani Yesus Kristus. Saudara, salah satu yang perlu kita teladani dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah kerendah hatian. Saudara, apa itu kerendah hatian dari Yesus Kristus? Saudara, Yesus Kristus taat 100% kepada Bapa di surga. Itulah kerendah hatian Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah engkau adalah orang yang taat 100% kepada Bapa? Saudara, jika engkau lakukan itu, engkau menjadi orang yang rendah hati, sebagaimana Yesus Kristus rendah hati. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, keangkuhan merupakan sikap yang fatal bagi setiap orang. Saudara, berapa banyak orang yang angkuh, terperosok, bukan karena dia tidak berkompetensi, namun semata-mata karena keangkuhannya. Saudara, orang yang angkuh tidak menganggap orang lain dan tidak peduli orang lain. Saudara, orang yang angkuh merasa bahwa ia dapat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Saudara, bagaimanakah manusia bersikap kepada Tuhan? Berapa banyak manusia yang merasa ia tidak perlu Tuhan? Berapa banyak manusia yang tidak percaya kepada kasih karunia Tuhan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara merasa diri dapat memutuskan siapakah yang saya mau percaya. Ini merupakan gambaran keangkuhan manusia, bahwa ia tidak perlu mendapat pertolongan Tuhan supaya dia boleh mengenal Tuhan. Saudara, mari kita membaca Maliaki pasal yang keempat. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi mereka, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca bicara tentang penghakiman Tuhan kepada mereka yang hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang menunjukkan bahwa mereka melawan Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini sedang menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Dan apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada tahun 70 Masehi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan, bahwa penghakiman akan datang kepada mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara, keangkuhan manusia itu nyata ketika manusia itu menolak kasih karunia Tuhan di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan Maliaki bukan sekedar berbicara pada zaman Maliaki, tetapi Maliaki menyampaikan sesuatu yang sifatnya akan datang pada zaman kedatangan Mesias yang pertama kali. Saudara, orang-orang Yahudi yang mengharapkan kedatangan Mesias karena dijanjikan oleh firman Tuhan dalam perjanjian lama. Tetapi ketika Mesias datang, saudara, mereka menolak Mesias itu. Mereka mempertanyakan Mesias itu. Bukan karena Yesus Kristus tidak terbukti sebagai Mesias. Yesus Kristus telah membuktikan dia memang Mesias. Dia menggenapi seluruh nubuatan perjanjian lama.
tapi semata-mata karena keangkuhan pemimpin agama. Mereka tidak ingin popularitas mereka diambil oleh Yesus Kristus. Mereka tidak ingin keuntungan mereka diambil oleh Yesus Kristus. Saudara, mereka berusaha bagaimana supaya Yesus Kristus tidak mengambil alih popularitas mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka menolak kasih karunia Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka mencari segala sesuatu untuk diri mereka sendiri. Kebanggaan diri mereka sendiri, kesombongan diri mereka sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keangkuhan mereka membuat mereka menolak kasih karunia Tuhan. Dan ketika mereka menolak kasih karunia, mereka menghadapi penghakiman yang daripada Tuhan. Saudara, itulah yang terjadi pada tahun 70. Saudara, api menyala di kota Yerusalem. Bait suci habis. Tidak ada satu batu yang berada di atas batu yang lain. Karena semuanya dihancurkan oleh tentara Romawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu Tuhan Yesus sudah katakan kepada bangsa Israel. Karena Tuhan berkata, robohkanlah bait suci itu. Aku akan mendirikan dalam 3 hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka bangga dengan bait suci itu. Tetapi mereka menolak kasih karunia Tuhan. Mereka menghadapi penghakiman itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang menolak kasih karunia Tuhan, maka mereka harus berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Jikalau seseorang tidak lagi menghargai kasih karunia Tuhan, artinya mereka merasa diri orang benar, padahal mereka orang berdosa. Maka mereka dihakimi sesuai dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu, saudara, marilah kita jangan menjadi orang yang bodoh. Ketika Tuhan mau tolong kita, marilah kita berkata, Tuhan tolong saya, karena saya tidak sanggup. Orang bodoh berkata, saya sanggup, padahal saya tidak sanggup. Saya tidak mampu, namun saya menolak pertolongan Tuhan. Saudara, menolak kasih karunia Tuhan, dari firman Tuhan katakan, kita harus berjumpa dengan keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan terhadap apa yang kita yakini. Yang kedua, saudara, manusia itu bertanggung jawab atas kebinasaannya. Sebab Tuhan memberikan panggilan dengan nyata untuk pertobatan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, inilah nubuatan bahwa kedatangan Mesias akan didahului oleh seorang yang mewartakan atau mengkhotbahkan, memproklamirkan panggilan pertobatan. Saudara, itulah Yohanes Pembaptis. Saudara, mengapa perlu Allah mengutus seorang Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pertobatan? Saudara, supaya Tuhan mempersiapkan umat Tuhan bagi kedatangan Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Injil, maka kita mengetahui bagaimana penuh kuasanya khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Bagaimana beraninya dia berkhotbah terhadap siapapun, termasuk kepada penguasa. Bagaimana dengan jujur dia mengatakan, dengan jelas menelanjangi dosa-dosa. Saudara kasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis tidak pernah menutupi apapun. Dan dia berkata sebagaimana seharusnya katakan. Apa artinya? Artinya, saudara, Tuhan begitu mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan mengatakan kebenaran supaya orang berdosa tahu dan dia tahu dia perlu bertobat datang kepada Tuhan. Namun saudara, kenyataannya sedemikian jujur Yohanes Pembaptis berkhotbah, sedemikian keras hati orang-orang yang menolak untuk bertobat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah saudara firman Tuhan mengatakan, kalau manusia binasa, itu adalah tanggung jawab manusia. Karena Tuhan sendiri, dia dengan sungguh-sungguh mewartakan panggilan pertobatan. Alkitab terbuka. Alkitab ada banyak di dalam berbagai terjemahan. Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan. Bahkan secara audiovisual, secara buku dan berbagai cara. Saudara, jikalau manusia binasa, saudara
manusia punya tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Karena manusia menolak akan kasih karunia Tuhan, akan panggilan Tuhan untuk bertobat. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk kita bertobat datang kepada Tuhan Yesus, saudara, mari kita berkata, Tuhan, saya datang kepada Engkau. Saudara, ketika engkau berkata begitu, engkau adalah orang paling berbahagia. Karena engkau tidak berhadapan dengan murka Allah, tetapi engkau berhadapan dengan kemurahan Allah dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Karena firman-Mu mengingatkan kepada kami. Tuhan memberikan kami kesempatan mendengar kabar baik. Mendengar Tuhan mengasihi kami. Mendengar Tuhan mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Biarlah kami yang percaya, kami bersyukur kepadamu. Tetapi kami yang masih ragu-ragu, Tuhan buka hati kami. Supaya kami tidak menolak kasih karunia Tuhan. Ketika kami menolak kasih karunia Tuhan, kami berhadapan dengan keadilan Tuhan. Dan murka Allah yang menyala-nyala itu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.